Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa teman-teman menjaga kondisi tubuhnya, selalu minum vitamin dan tetap berolahraga. Alhamdulillah, tidak terasa Ustazah hari ini sudah menyampaikan materi pembelajaran yang ketujuh. Sebelum kita mulai, agar Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Kita awali dengan berdoa, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman. Amin. Alhamdulillah, hari ini Ustazah mau ajak teman-teman kembali menambah kosakata dalam bahasa Inggris. Sudah siap? Oke. Ustazah harap materi-materi dari pertemuan pertama sampai ke-6 teman-teman bisa review secara terus-menerus, karena belajar bahasa Inggris itu sama halnya kita melakukan pembiasaan. Jadi kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu teman-teman dengan teman sebaya ataupun misalkan chatting di media sosial menggunakan bahasa Inggris, bisa sekali. Jadi apa yang sudah teman-teman pelajari itu diaplikasikan tentunya agar menjadi suatu ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Hari ini sebelum Ustazah ke pembelajaran bahasa Inggris, Ustazah mau ajak teman-teman berdiskusi kembali mengenai tema kita minggu ini, yaitu apa? Globalisasi. Globalisasi, kemarin masih ingat informasi dari Ustazah, globalisasi itu apa? Oke, globalisasi itu adalah mendunianya sesuatu hal. Ada berbagai bidang yang mendunia, baik di bidang politik, ekonomi, ada apa lagi? Ya, ada banyak, ada transportasi dan banyak lagi. Sekarang kita mau diskusi tentang manfaat dari globalisasi. Tuh, di tahun 2020 banyak sekali perkembangan atau dampak dari globalisasi yang semua umat manusia rasakan. Tentu ada positif maupun negatif. Oke, dampak positif ataupun kata lainnya kita sebut sebagai manfaat. Manfaat dari globalisasi banyak sekali dirasakan oleh semua umat manusia. Pertama, dari dampak ekonomi. Kita bahas dampak ekonomi. Dampak ekonominya, sekarang penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia tidak hanya bisa berwirausaha di negaranya sendiri, tapi kita bisa bertukar jasa maupun bertukar barang untuk di-share atau dibagikan ke berbagai belahan dunia. Nah, itu salah satu dampaknya. Begitupun dengan informasi. Nah, karena ada berkembang pesatnya atau globalisasi dari bidang informasi, jadi semua orang di dunia ini bisa dengan cepat memiliki ilmu pengetahuan dari atau informasi dari berbagai belahan dunia lainnya. Lalu dari bidang transportasi. Nah, di bidang transportasi sekarang banyak sekali teknologi-teknologi yang mendukung bahwa transportasi itu lebih mudah, cepat, dan efisien. Dan harganya pun bisa terjangkau. Dengan begitu banyaknya manfaat yang kita rasakan, tentu teman-teman kita sekarang harus banyak mengasah atau menggali keterampilan kita. Kita harus sering rajin belajar. Ketika kita menggunakan handphone, manfaatkan handphonenya untuk mencari informasi yang bermanfaat, agar kelak nanti ketika waktunya teman-teman sudah besar, teman-teman bisa menjadi bagian manusia yang bisa mengefektifkan atau ikut dalam manfaat globalisasi ini. Jadi bisa menjadi wirausahaan muda misalkan, atau pembisnis muda. Tentu kita harus memilih dan mempersiapkan diri kita untuk bisa mengambil manfaat dari globalisasi ini. Ustazah harap teman-teman bisa menjadi bagian perubah untuk lebih baik lagi di negara Indonesia. Nah,
selanjutnya Ustazah mau ajak teman-teman menambah kembali kosakata bahasa Inggrisnya. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Kita belajar sama-sama preposition. Oke, diulangi, preposition. Nah, preposition dalam bahasa Indonesia menjadi kata serapan adalah preposisi. Nah, preposition ini merupakan kata bantu seperti to be. Minggu lalu Ustazah sudah sampaikan tentang kata bantu to be. Ada apa saja to be? Oke, am, are, is. Itu untuk present atau to be yang digunakan dalam kalimat yang sedang dilakukan, dan untuk pastnya was dan were. Nah, sekarang kita beralih, kita mau belajar tentang preposition. Preposition merupakan kata bantu juga atau kata penghubung juga. Oke, kita sama-sama lihat definisi dari preposition. Itu yang bisa posisinya ada di depan ataupun di belakang dari suatu kata. Nah, tentunya dalam sebuah kalimat ada namanya kata penghubung dan kata bantu. Preposition ini bisa jadi kata penghubung ataupun kata bantu untuk menghubungkan dua kosakata atau lebih menjadi rangkaian kalimat yang sempurna. Nah, untuk preposition sendiri fungsinya adalah kata penghubung yang menerangkan objek. Nah, objek itu bisa menerangkan kata benda, kata kerja, ataupun kata sifat. Kata benda dalam bahasa Inggris apa ya? Oke, kita ulang. Ustazah ingatkan kembali, kata benda adalah noun. Diulang, noun. Dan kata sifat. Kata sifat adalah adjective. Adjective. Lalu terakhir kata kerja, verb. 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 Oke. Nah, aturannya preposition di sini berdampingan dengan kata kerja maupun kata benda ataupun kata sifat. Ada berbagai jenis dalam preposition fungsinya. Jadi kita lihat di sini. Oke, preposition ada 3 jenis. Yang pertama, preposition of time. Yang kedua, preposition of place. Dan yang ketiga, preposition of noun. Jadi ada 3 jenis preposition. Oke, kita sebutkan kata penghubung untuk waktu. Namanya preposition of time. Diulang, preposition of time. Yang kedua, preposition of place yang menerangkan tempat. Dan yang terakhir, preposition of noun. Ya, dia menerangkan benda atau posisi benda di mana. Nah, hari ini Ustazah akan ajak teman-teman praktek preposisi yang pertama, jenis preposition yang pertama, yaitu preposition of time. Nah, di sini ada banyak kosakata yang bisa kita gunakan untuk menerangkan atau menghubungkan preposition dengan keterangan waktu. Kita sama-sama baca ya, dalam tabel di sana ada kosakata preposition of time. Oke, kita sama-sama baca, Ustazah sambil lihat. Yang pertama ada into. Oke, di sebelah sana ada into. Lalu at, between, before, across, in, above, under, on, from, behind, after, off, dan yang terakhir to. Oke, kita hitung ada berapa di sana. Oke, yang Ustazah tampilkan itu beberapa kosakata yang bisa teman-teman gunakan dalam membuat kalimat menggunakan preposition of time. Oke, jadi kita sama-sama baca ya. Setelah Ustazah baca, teman-teman ulangi. Between, at, into, in, across, before, after, off, behind, to,
from, on, under. Nah, Ustazah harap teman-teman bisa mengingatnya. Kita sama-sama artikan sekarang. Between artinya di antara. Between artinya di antara. Kemudian at. At itu maknanya adalah di. Into. Into artinya dimasukkan atau dimasukkan, dituangkan ke dalam. In di dalam. Above. Above itu di atas. Under. Under di bawah. On. On itu juga di atas. From. From itu maknanya dari. After. After maknanya setelah. Before maknanya sebelum. Oke, yang terakhir behind. Behind itu di samping. Lalu off. Oke, off itu seperti from, dari. Sekarang to. To itu kepada atau selama. Nah, kita akan gunakan kosakata ini dalam membuat kalimat yang menerangkan keterangan waktu. Oke, Ustazah tampilkan kembali contoh kalimatnya. Nah, untuk contoh kalimat yang pertama dari kosakata between, kita sama-sama baca ya teman-teman. It's hard for me to choose between sushi and dim sum. Coba kita lancarkan bacaannya. It's hard for me to choose between sushi and dim sum. Di sana ada kosakata preposition of time yaitu between, di antara. Yang kedua, after. Maknanya setelah atau sesudah. Kita baca contoh kalimatnya. Don't forget to wash your hand after touching the cats. Diulang. Don't forget to wash your hand after touching the cats. Yang ketiga, at. My mother is waiting for you at home. Diulang. My mother is waiting for you at home. Di mana kosakatanya? Oke, at. At itu maknanya di, menunjukkan posisi tempat. Selanjutnya, before. Before maknanya sebelum. Kita baca contohnya ya. I will submit my assignment before Friday. I will submit my assignment before Friday. Nah, selanjutnya kosakata across. Across maknanya menyeberangi atau membentangi. Kita baca ya contohnya. Daniel is waiting on the bridge across the river. Kita lancarkan. Daniel is waiting on the bridge across the river. Nah, kemudian above. Above di atas. Contohnya, you can attach the banner right above your stand. You can attach the banner right above your stand. Dilancarkan pelan-pelan. You can attach the banner right above your stand. Nah, kosakata selanjutnya from. Maknanya dari atau bisa diartikan selama. Kita baca contoh kalimatnya. This is Jen. She is from Jakarta. Diulangi. This is Jen. She is from Jakarta. Kemudian into. Into. Ke dalam atau di dalam. Kita baca sama-sama. Next, you have to pour the boiling water into the cup. Next, you have to pour the boiling water into the cup. Lalu, on. Maknanya di atas atau di. Contohnya, the cat is lying on my bed. The cat is lying on my bed. Oke. Kita lanjut ya, Bu Pipit. Ustazah harap teman-teman bisa fokus. Kemudian under. Under artinya di bawah. Kita baca
Who's that tall girl standing under the tree? Who's that tall girl standing under the tree? Nah, kemudian behind. Behind maknanya di samping atau di sebelah. Contohnya, the little boy keep hiding behind the wall. The little boy keeps hiding behind the wall. Oke, sama-sama pelan-pelan. The little boy keeps hiding behind the wall. Kemudian of, dari atau terhadap. Contohnya, I just drank a cup of coffee. I just drank a cup of coffee. Selanjutnya in. Maknanya bisa diartikan sebagai kosakata di atau di dalam. Contohnya, I wish I live in Makkah. I wish I live in Makkah. Kemudian to. Maknanya ke ataupun pada. Kita baca contohnya sama-sama. Please give the book to him. Please give the book to him. Alhamdulillah, Ustazah sudah tuntas memberikan informasi mengenai kosakata atau vocabulary of preposition of time hari ini. Nah, Ustazah akan memberikan proyeknya. Tugas teman-teman atau proyek teman-teman di rumah, silakan praktek membuat 5 kalimat menggunakan kosakata dari preposition of time. Teman-teman boleh pilih mana kosakata yang teman-teman ingin gunakan. Kalimatnya teman-teman beri keterangan dalam sebuah cerita bergambar. Jadi silakan teman-teman buat kalimatnya atau tulisannya, lalu tunjukkan gambarnya. Nah, lalu setelah teman-teman tuntas, teman-teman bacakan atau presentasikan cerita bergambar tersebut atau kalimat bergambar tersebut dalam sebuah video. Kemudian teman-teman share atau kirim ke Classroom Bahasa Inggris sesuai kelas teman-teman. Sepakat? Oke, alhamdulillah. Ustazah harap teman-teman bisa mengerjakannya dengan antusias, percaya diri, dan mandiri. Jadi teman-teman sekarang sudah kelas 6, tentu teman-teman punya tanggung jawab terhadap tugasnya. Ustazah yakin teman-teman bisa mengerjakannya dengan mandiri dan tanggung jawab, tanpa harus orang tua teman-teman mengingatkannya secara berulang. Baik, Ustazah tutup ya kegiatan hari ini. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah mudahkan teman-teman dalam mengerjakan proyek hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.